Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Wibowo, nomor peserta PPG 2016996300415. Saya mahasiswa Teknik Elektronika PPG Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara daring dengan materi komponen-komponen utama pada MPS. Saya akan memulai kegiatan pembelajaran sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semua. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang Sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Ya, mungkin sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Sas, bisa tolong pimpin doa? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Saya akan absen kalian dulu ya. Saya ambil dari unitnya sebentar. Ya. Mas Farhan? Ada? Hadir, Pak. Mas Aif? Muhammad Aif? Hadir, Pak. Oke. Mas Mulia? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Mas Denar? Nicholas Denar? Hadir, Pak. Ya. Mas Rafiq? Hadir, Pak. Oke. Mas Rasyad? Ada Rasyad? Hadir, Pak. Ya. Sas? Enggar Sasmito? Ada? Hadir, Pak. Ya. Mas Safiul? Mas Siful? Oke. Oke, sudah 10 ya. Oke, kita untuk pelajaran hari ini mengenai komponen utama pada sistem pada MPS, pada komponen-komponen utama pada sistem MPS. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ingin mengingatkan pada kalian bahwa besok kita sudah libur untuk Idul Adha, tapi walau bagaimana kalian juga tetap besok ketika sholat Idul Adha, misalnya kalau memang ada sholat berjamaah di tempat tinggal kalian ataupun ada kegiatan penyembelihan, sebisa mungkin tetap dijaga protokol kesehatan kalian. Ya, sebenarnya anjuran dari pemerintah tetap supaya kita ibadah di rumah gitu ya, dan juga untuk penyembelihan. Tapi kalau memang di tempat tinggal kalian ada, ya tentu tetap kita harus jaga protokolnya. Kalian harus tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, dan usahakan untuk tidak berkumpul terlalu banyak gitu ya. Karena untuk pelajaran yang sebelumnya tentang sistem komponen pada robotika, apakah ada yang ditanyakan mengenai kemarin tentang sistem robot dari TM robotnya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Enggak ya? Untuk sementara belum, Pak. Tidak. Ya, materi yang kemarin berarti sudah bisa dipahami ya. Hari ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama pada MPS, sistem robot kita. Ya, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai komponen-komponen utama pada MPS di mata pelajaran praktek sistem robotik. Ini kompetensi dasar yang kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu di 3.42 untuk pengetahuannya, menerapkan komponen-komponen utama pada robot atau MPS, dan pada komponen keterampilan, yaitu melakukan pemeriksaan fungsi komponen-komponen yang digunakan pada robot atau MPS. Indikator pencapaian kompetensi, jadi pertama kalian akan mengklasifikasi komponen-komponen utama pada MPS, termasuk elektronik, mekanik, atau pneumatik dari komponen tersebut.
Yang kedua adalah mengklasifikasi tipe dari komponen elektronik dan pneumatik pada MPS. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa tugas dari setiap sensor yang digunakan pada MPS. Dan yang terakhir adalah memeriksa tugas dari setiap komponen pneumatik yang digunakan pada MPS. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pertama adalah setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengklasifikasi komponen utama pada MPS dengan tepat. Jadi kalian akan melakukan klasifikasi apakah komponen tersebut mana yang termasuk ke elektronik, mana yang pneumatik, mana yang mekanik. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengklasifikasi tipe dari komponen elektronik dan pneumatik pada MPS dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan praktek, peserta didik dapat memeriksa tugas dari setiap sensor yang digunakan pada MPS dengan tepat. Dan yang keempat, setelah melakukan pengamatan praktek, peserta didik dapat memeriksa tugas dari setiap komponen pneumatik yang digunakan pada MPS dengan benar. Jadi, 4 ini yang akan kita capai pada pembelajaran di hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelumnya? Untuk tujuannya ada yang masih bingung atau belum memahami? Paham, Mbak, paham. Udah paham. Oke. Udah paham, Mbak. Baik, kalau sudah masuk ke materi ya, pertama saya akan menjelaskan, memberikan persepsi dari ini adalah sebuah sistem handling MPS yang kalian akan bisa melihat bagaimana kontrol dari sistem ini. Saya coba buka dari nah, seperti itu gambaran dari sistem handling pada MPS. Baik, silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Bagaimana proses otomasinya? Coba saya, Pak. Ya, siapa namanya? Enggar Sasmita Haji, Pak. Oke, Sas, silakan Sas. Jadi itu pertama sensor mendeteksi warnanya dulu, Pak. Kalau warnanya gelap, nanti proses otomasi nanti akan terakhirnya akan diletakkan yang bagian kanan. Tapi kalau warnanya terang seperti merah dan putih itu nanti barangnya akan ditaruh di kiri. Nah, itu setelah sensor detect ngirim sinyal ke grippernya, kemudian bergerak ke arah bendanya itu. Kemudian selanjutnya silindernya turun untuk grippernya agar turun dan kemudian menjepit benda. Setelah benda dijepit, naik lagi. Nah, sesuai dengan sensor warna tadi, kalau gelap terus ke bagian kanan itu, yang bagian gelap, benda gelap. Kalau yang bendanya putih atau merah nanti di yang kiri, Pak. Bisa? Untuk komponen mekanik di sini ada contoh-contohnya, yaitu sambungan, kemudian ada dudukan. Nah, mana nih yang menurut Mas yang ada di sini apa saja? Itu ada dudukan kayaknya, Pak. Ada. Ya, ada dudukan. Kemudian apa lagi, Mas? Selain itu apa lagi? Untuk nyimpan barang sebelum didorong oleh silindernya. Ya, Yang kotak atas itu, Pak. Ya, ini disebut magazin ya atau wadah. Nah, magazin. Ya. Penyimpanan. Ada lagi? Jadi
cirinya dari komponen mekanik adalah pertama ada sambungan, kemudian ada nyambungnya, misalnya kayak baut, uliran, nah itu kan cirinya utama dari kemekanikan itu. Jadi bisa kalian lihat, ini misalnya benar wadah atau magazinnya, kemudian ini dari ada sistem pneumatik atau komponen pneumatik. Ini saya ambilkan contoh dari AS ya, yang sistem ini ada komponen pneumatiknya, di mana pneumatik sebagai aktuator atau sebagai penggerak yang dikendalikan oleh PLC bekerja untuk menggerakkan atau bergerak sesuai dengan perintahnya PLC supaya otomasinya jalan gitu ya. Nah, beberapa komponen dari sistem pneumatik adalah kompresor, kemudian filter regulator atau air supply, kemudian ada solenoid dan ada silinder pneumatik. Nah, dari sistem yang di samping nih, mana saja sistem pneumatiknya bisa kalian sebutkan? Vakum. Vakum ya, ini ada sistem vakum di sini. Kemudian ada lagi? Ya, silinder juga Pak, yang nempel di vakum tuh Pak. Vakum nempel di silinder. Ada apa? Vakumnya nempel di silinder itu Pak. Oke ya, ada silinder ini, ada silinder ya. Kemudian ada lagi? Silindernya 2 Pak itu Pak, yang maju ya? depan ke belakang. Ya. Oke ya, ini ada silinder yang untuk maju mundur dan ini permasalahan kepada kalian. Jadi kalian akan membahas dari sistem handling, ini gambarnya, dan nanti kita akan ke sistem handling yang di lab. Itu yang perlu kalian lakukan adalah pertama, untuk permasalahannya bagaimana kerja dari sistem handling MPS ini. Kalian tadi sudah melihat simulasi sederhananya, nanti kita akan coba lagi bagaimana sistemnya dan apa komponen-komponen utama yang ada pada sistem ini, sistem handling ini. Nah, untuk pembagian tugasnya, nanti saya akan bagi kalian untuk kelompoknya ya. Jadi kalian nanti semua kelompok akan mengerjakan yang sistem handling ya. Jadi kalian ada 10, saya bagi ke dalam 3 kelompok aja. Jadi ada yang 3 dan ada yang 4 kelompoknya. Nah, kemudian tugas yang perlu kalian kerjakan pertama, kalian lakukan klasifikasi dari komponen-komponen utama pada MPS handling, apakah termasuk di mekanik, elektronik, atau di pneumatik. Nanti kalian tuliskan di LKPD-nya. Di LKPD sudah ada tabelnya juga, mana yang termasuk di mekanik, mana yang di elektronik, mana yang di pneumatik. Kalian bisa diskusikan nanti dengan teman kelompok kalian ya. Itu diskusi yang pertama. Tidak perlu membuka buku atau mencari informasi di internet. Kalian bisa coba sesuai pengetahuan kalian mana yang masuk di mekanik, elektronik, dan pneumatik. Tugas yang kedua adalah kalian, saya minta untuk klasifikasi kembali tipe dari sensor dan juga komponen pneumatiknya. Jadi nanti di sini dituliskan nama sensornya apa, sesuai dengan yang tertera di MPS handling ya, misalnya apakah di sini B1 atau A1 seperti itu, kemudian baru tuliskan tipe sensornya menurut kalian, apakah termasuk proximity, induktif, atau apakah termasuk reed switch dan seterusnya. Kemudian komponen pneumatiknya di sini bisa kalian tuliskan sama tadi nama komponennya yang ada di MPS, apakah namanya P1 atau apa gitu, dan tipe dari komponennya, apakah termasuk solenoid, apakah termasuk silinder dan seterusnya. Kemudian dari hasil diskusi pertama kalian, saya akan beri kalian waktu untuk berdiskusi, melakukan diskusi dengan teman kalian. Kemudian selanjutnya saya akan minta kalian untuk coba cari informasi dari internet ataupun dari modul yang sudah saya bagikan. Apakah komponen yang sudah kalian tulis tadi sudah benar, itu termasuk di
pneumatika atau mekanik atau elektronik, bisa kalian coba cari informasinya lagi, kemudian didiskusikan kembali dengan teman kelompok, apakah dari hasil tadi, supaya bisa dapat hasil yang benar ya di LKPD-nya. Nanti hasilnya ditulis dari diskusi kalian, dituliskan ke LKPD. Kemudian setelah kalian dapat tadi tabelnya pada LKPD, kalian akan kerjakan yang ketiga. Saya akan minta kalian untuk mengamati dan melakukan pemeriksaan dari sensor yang ada pada MPS, apa fungsi dari tiap-tiap sensor tersebut. Kalian bisa tuliskan. Nanti misal sensor B1 fungsinya sebagai apa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kalian akan memeriksa pneumatiknya. Jadi bagaimana tugas dari komponen-komponen pneumatik pada sistem MPS ini. Nah, dari hasil yang kalian dapatkan nanti dari hasil prakteknya, kalian saya minta untuk membuat rangkuman dan tuliskan di LKPD, kemudian kalian bisa pakai itu sebagai presentasi nanti. Kalian menjelaskan hasil LKPD kalian presentasikan di sini ya. Kemudian setelah itu selesai kita LKPD presentasi, kalian akan saya minta untuk membuat kesimpulan dari hasil praktek, dan nanti bisa tolong di-upload LKPD-nya, bisa difoto atau kalau kalian diisi langsung di LKPD Word-nya, kalian bisa kirimkan nanti ke Edmodo. Nanti saya kirimkan untuk saya bukakan untuk tugas Edmodo-nya. Itu, ada yang mau ditanyakan dari tugas kalian hari ini? Ada yang masih bingung mungkin? Tidak ya, sudah bisa dipahami ya? Baik. Tugas permasalahan kepada kalian. Jadi kalian akan membahas dari sistem handling. Ini gambarnya. Dan nanti kita akan ke sistem handling yang di lab. Itu yang perlu kalian lakukan adalah pertama, untuk permasalahannya bagaimana kerja dari sistem handling MPS ini. Kalian tadi sudah melihat simulasi sederhananya. Nanti kita akan coba lagi bagaimana sistemnya dan apa komponen-komponen utama yang ada pada sistem ini, sistem handling ini. Nah, untuk pembagian tugasnya, nanti saya akan bagi kalian untuk kelompoknya ya. Jadi kalian nanti semua kelompok akan mengerjakan yang sistem handling ya. Jadi kalian ada 10, saya bagi ke dalam 3 kelompok aja. Jadi ada yang 3 dan ada yang 4 nanti kelompoknya. Nah, kemudian tugas yang perlu kalian kerjakan, pertama, kalian lakukan klasifikasi dari komponen-komponen utama pada MPS handling, apakah termasuk di mekanik, elektronik, dan atau di pneumatik. Nanti kalian tuliskan di LKPD-nya. Di LKPD sudah ada tabelnya juga. Mana yang termasuk di mekanik, mana yang di elektronik, mana yang di pneumatik. Kalian bisa diskusikan nanti dengan teman kelompok kalian ya. Untuk diskusi yang pertama, tidak perlu membuka buku atau mencari informasi di internet. Kalian bisa coba sesuai pengetahuan kalian, mana yang masuk di mekanik, elektronik, dan pneumatik. Tugas yang kedua adalah kalian, saya minta untuk klasifikasi kembali tipe dari sensor dan juga komponen pneumatiknya. Jadi nanti di sini dituliskan nama sensornya apa, sesuai dengan yang tertera di MPS handling ya. Misalnya apakah di sini B1 atau A1 seperti itu. Kemudian baru tuliskan tipe sensornya menurut kalian. Apakah termasuk proximity, induktif, atau apakah termasuk rate switch dan seterusnya. Kemudian komponen pneumatiknya. Di sini bisa kalian tuliskan sama tadi nama komponennya yang ada di MPS, apakah namanya P1 atau apa gitu, dan tipe dari komponennya, apakah termasuk solenoid, apakah termasuk silinder dan seterusnya.
Kemudian dari hasil diskusi pertama kalian, saya akan beri kalian waktu untuk berdiskusi, melakukan diskusi dengan teman kalian. Kemudian selanjutnya saya akan minta kalian untuk coba cari informasi dari internet ataupun dari modul yang sudah saya bagikan. Apakah komponen yang sudah kalian tulis tadi sudah benar, itu termasuk di pneumatika atau mekanik atau elektronik. Bisa kalian coba cari informasinya lagi, kemudian didiskusikan kembali dengan teman kelompok. Apakah dari hasil tadi, supaya bisa dapat hasil yang benar ya di LKPD-nya. Nanti hasilnya ditulis dari diskusi kalian, dituliskan ke LKPD. Kemudian setelah kalian dapat tadi tabelnya pada LKPD, kalian akan kerjakan yang ketiga. Saya akan minta kalian untuk mengamati dan melakukan pemeriksaan dari sensor yang ada pada MPS. Apa fungsi dari tiap-tiap sensor tersebut? Kalian bisa tuliskan. Nanti misal sensor B1 fungsinya sebagai apa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kalian akan memeriksa pneumatiknya. Jadi bagaimana tugas dari komponen-komponen pneumatik pada sistem MPS ini. Nah, dari hasil yang kalian dapatkan nanti dari hasil prakteknya, kalian saya minta untuk membuat rangkuman dan dituliskan di LKPD. Kemudian kalian bisa pakai itu sebagai presentasi nanti. Kalian menjelaskan hasil LKPD kalian presentasikan di sini ya. Kemudian setelah itu selesai kita LKP presentasi, kalian akan saya minta untuk membuat kesimpulan dari hasil praktek, dan nanti bisa tolong di-upload LKPD-nya, bisa difoto atau kalau kalian diisi langsung di LKPD Word-nya, kalian bisa kirimkan nanti ke Edmodo. Nanti saya kirimkan untuk saya bukakan untuk tugas Edmodo-nya. Itu, ada yang mau ditanyakan dari tugas kalian hari ini? Ada yang masih bingung mungkin? Tidak ya, sudah bisa dipahami ya? Baik. Jadi di sini ada ini sensor 3B1, kemudian ini 2B1, 2B2, kemudian ada di sini adalah 1B2, sini 1B3, kemudian di sini 1B1. Kemudian ini adalah M1 sebagai motor penggerak dari ini. Dan ada sensor bernama sini part variable. Nah, dari sini kalian bisa tuliskan mana-mana saja yang termasuk komponen mekanik, mana yang komponen elektronik, dan mana yang komponen pneumatik. Silakan sambil didiskusikan, kalian bisa diskusikan di sini lewat Google Meet, atau kalau mau supaya tidak tabrakan dengan suara teman lain bisa lewat WA ya dengan teman kalian. Saya bagi dulu untuk kelompoknya, sudah saya bagi di grup ya, di grup WhatsApp sudah saya bagi, bisa kalian lihat nama-nama kelompoknya. Yang sensor di grippernya Pak, lihat Pak. Sensor gripper ya, sini. Ya. Sensornya kalau bisa lihat itu ada indikatornya di bagian atas. Ini sensor 3B1 namanya. Yang mana 3B1-nya Pak? Coba tunjukkan Pak. Sini. Oh, itu 3B1 Pak. Ya. Jadi ini sebagai indikatornya terhubung ke sensor di bagian gripper. Oh. Di kantangan bisa dilihat situ ada yang indikator ya, artinya dia mendeteksi. Kelihatan. Oke. Ada komponen lain yang mau kamu lihat lebih detail? Yang bagian buat detect itu Pak, warnanya gelap atau terang tuh Pak. Oke.
buat detect gelap atau terang. Nah, untuk yang mendeteksi itu sebenarnya adalah yang di sini, yang di gripper. Jadi Oh, yang di bawah ini fungsinya sebagai deteksi ada benda. oh, oke Ya. oke. Oke, jadi contohnya ini saya on-kan ya, saya start. Oke, Pak. Nah, Ya ya, kondisi karena tidak ada benda di situ, maka dia tidak berjalan. tidak turun. Ya, tapi pada saat kita letakkan benda, jadi mengunci dan sensor ini mendeteksi bendanya apa, ya, warnanya. Termasuk juga tadi yang sensor pendeteksi ini. Apa menurut kalian kira-kira? Kalau menurut saya apa ini sensornya? Berarti bukan sensor warna, jelas bukan. Dan juga karena tadi dia deteksi warna merah sama warna silver ya, kan dideteksi juga. Padahal kan warnanya berbeda. Ya, kita lihat. Belum nemu ya, Pak. Belum nemu ya, nggak dicari. Ya. Nah, kalau menurut kalian, apa beda dari warna merah sama warna hitam? Secara hubungannya sama cahaya. Nah, itu clue-nya. Terang sama gelap. Ya, terang sama gelap. Kalau warna gelap, dia akan seperti apa dengan cahaya? Gimana, Pak? Kalau warna gelap, Ya. gelap itu ketika ada cahaya, warna gelap seperti apa? Ke warna gelap. Menyerap. Cahayanya diserap. Nah, menyerap cahaya. Jadi kalau di warna terang, cahayanya di apa? Pantulkan. Ya. Nah, dari situ itu clue-nya untuk sensor ini. Berarti sensornya apa? Oh, sensor cahaya. Sensor cahaya ya, fotoelektrik sebenarnya yang digunakan. Ya ya. Oh. Kita coba untuk yang nomor 3 ya, kalian bisa lihat masing-masing sensornya. Saya sebutkan lagi biar kalian bisa mengamati. Ini sebagai sensor namanya part AV. Ya, sensor part AV dia mendeteksi apakah di sini fungsinya sebagai apa. Kemudian di sini ada sensor di gripper ini. Kalian nanti bisa sebutkan tugasnya apa. Kemudian ada sensor di sini 2B1, 2B2. Sekarang yang hidup, yang aktif adalah 2B2. Kemudian ada sensor, ini tadi sensor 3B1 ya. Sini kemudian ada sensor 1B1 di sini, bisa terlihat. Ya, di sini 1B1 sedang aktif. Kemudian di sini ada 1B3, ada 1B2. Jadi ini adalah sensor yang perlu kalian amati. Nanti kalian selanjutnya adalah mengamati. Ada yang mau dilihat lebih detail lagi untuk soal yang nomor 3 atau soal nomor 4 tentang sensor atau tentang pemantiknya mungkin yang perlu kalian lihat lebih dekat. Sensor deteksi benda itu Ada yang mau dilihat lebih dekat mungkin ketika saya jalankan. sensor yang deteksi benda. Tadi soalnya kurang. Oke, ya. Ya, sini sensornya. Sini 4AV, sini adalah indikatornya. Jadi masuknya di sebelah sini. Paling pojok kanan ini kalian bisa lihat. Ini ketika ada benda. Dia aktif. Baik bendanya merah. Silver juga aktif. Yang mendeteksi. Hitam juga aktif. Kelihatan nggak? Saya ulang. Nah ini. Ya tadi mati. Ini ketika saya letakkan benda berwarna hitam aktif. Mas Aif mau mencoba silakan. Mas Aif bisa dipresentasikan hasilnya yang sudah didapat. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Untuk nomor 1, komponen mekaniknya itu tempat pengambilan, Oke. tiang penyangga, Ya. produk 1 dan slide produk 2. Oke. Kemudian untuk komponen elektronik ada sensor 1B1, 1B2, 1B3, 2B1, 2B2,
3B1, solenoid 2M1, dan solenoid 3M1. Oke. Terus komponen pneumatiknya ada gripper sama silinder pickup. Oke. Kemudian yang nomor tipe sensor sensor 1B1 adalah sensor reed switch. 1B2, 1B3, 2B1 dan 2B2 juga bertipe sensor reed switch. Ya. Kemudian sensor 3B1 adalah sensor fotoelektrik. Oke. Terus yang tipe pneumatik silinder pickup adalah double acting cylinder. Kemudian grippernya adalah claw gripper. Ada lagi? Yang nomor 2 sudah itu. Nah, itu dari buatnya Mas Saif. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Dan dari 1 dan 2 dulu. Ada yang mungkin terlewat dari Mas Saif? Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Sama Pak, sama Mas Said. Jadi sudah benar, ada penyangga, kemudian tempat pengambilan, kemudian nanti di mekaniknya penyangga ya, kemudian sini ada sliding 1 dan 2, benar. Tapi yang kurang adalah ini sebagai breaker atau pengerem. Kalau kalian lihat sini juga ada pengerem untuk breakernya. Kita coba letakkan ya di sini. Hidupkan. Fungsinya apa kira-kira? Breakernya tadi. Sini ada breaker atau pengeremnya. Fungsinya apa menurut kalian? Oh, mungkin kalau mentok langsung diturunkan Pak, dibuka grippernya Pak. Ya, jadi Buat stop. buat stop, benar. Jadi kalau misal besok kalian memprogram ini misalnya, dan kalian tidak menggunakan 1B2 sebagai pengerem, berarti kan dia akan jalan terus. Nah, Ya. itu untuk safety-nya, untuk pengamanannya kita pakai breaker. Di sini juga ada breaker, jadi nggak nabrak kan kalau terus nanti bisa nabrak di sini kan bisa membahayakan dari komponen ini ya, komponen motornya. Jadi ada penahannya berupa breaker di sini. Itu yang saya tambahkan. Tapi yang lain sudah masuk semua, sensor-sensornya dan juga pneumatiknya sudah cukup baik. Nomor 3 dan 4 bagaimana, Mas Aif? Nomor 3, salah satu mungkin bisa kamu sebutkan fungsi dari si sensor. Sensor 3B1 tugasnya itu Oke. membedakan warna benda itu gelap atau terang. Ya, ini ya tadi sensor yang untuk menentukan sini ya posisinya benda gelap atau terangnya. Kalau gelap artinya si sensor tadi gimana tadi? Ketika bendanya gelap, si sensor mendeteksi atau tidak? Ketika bendanya gelap seperti ini, sensornya detect atau tidak detect? Tidak Pak, gelap Pak. Tidak detect, Pak. Ya, tidak detect karena dia menyerap cahaya. Karena kalau bendanya terang, menyerap. Oke. Yang untuk nomor 3, di nomor 4-nya mengenai aktuator, salah satunya kan ada 2 dari pneumatiknya. Mas dari hasil diskusinya apa? Ini dari hasil pneumatik dan pneumatiknya Ada gripper Pak. fungsinya untuk Buat mencengkam benda. ya, benda dan ada satu lagi tadi pneumatiknya Silinder pickup. Silinder pickup. ya untuk naik tambah turun ya. Oke. Ya. Gitu. Baik, itu jadi kalian sudah dapatkan semua untuk permasalahan 1 sampai 4. Dari kelompok lain mungkin ada tanggapan? Saya sambil berpindah.
Silakan dari kelompok 1 ada yang tanggapan atau kelompok yang lain dari presentasi Mas Aif. Apakah ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang kurang tepat dari presentasi Mas Aif dari permasalahan 1 sampai 4? Belum ada, Pak. Ada? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari kelompok lain dari presentasinya Mas Aif? Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Ada nggak? Tidak, Pak. Tidak. Berarti sudah bersama semua ya, sudah bisa memahami mengenai sistem MPS yang handling ya. Dari LKPD kalian nanti bisa memahami mengenai sistem MPS yang handling ya. Dari LKPD kalian nanti bisa difoto atau kalau yang diketik ya, bisa dikirimkan langsung ke Edmodo. Nanti saya buka untuk link Edmodo-nya. Baik. Siap. Ya, dan jangan lupa untuk kesimpulan dari praktek sudah kita kerjakan. Jadi kalian bisa rangkum tadi dari yang sudah kalian dapat untuk prakteknya dan juga dari tanggapan saya tadi termasuk tambahan komponen mekanik tadi ya yang belum masuk bisa kalian tuliskan pada kesimpulan di LKPD. Silakan saya kasih waktu untuk menuliskan kesimpulannya sekitar 1 menitan. Itu yang hasil praktek kita di hari ini. Jadi kalian sudah mempelajari tentang sistem komponen pada MPS di sistem handling sudah cukup baik. Kalian sudah bisa mengklasifikasikan yang mana komponen mekanik, komponen pneumatik, dan komponen elektronik dari MPS kita. Kalian juga sudah bisa menjelaskan, sudah bisa melakukan pemeriksaan dari sensor-sensor maupun komponen pneumatiknya, bagaimana tugasnya mereka dari sensor dan pneumatik tersebut sudah sangat baik. Baik, jadi kita bisa akhiri pertemuan pada praktikum kali ini. Untuk praktikum selanjutnya, kalian akan saya minta untuk memprogram. Jadi bagaimana memprogram MPS kita sesuai dengan logika dari otomasinya ya. Dari otomasinya nanti kalian akan mengerjakan di MPS yang berbeda gitu untuk pertemuan di minggu depan. Baik, sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang perlu dibahas lagi sebelum saya akhiri. Silakan. Cukup, Pak. Cukup? Baik. Sudah bisa dipahami ya? Nanti saya akan nilai dari hasil LKPD kalian untuk siswa yang masih belum bisa mencapai nilai KKM dari praktek hari ini. Kalian akan mengulangi di bagian yang kalian capai KKM-nya. Dan untuk siswa yang sudah mencapai KKM, saya akan minta kalian sebagai tutor sebaya, artinya kalian yang mengajarkan atau menjelaskan ke teman kalian supaya teman kalian bisa memahami bagian yang sulit menurut dia. Kemudian kalian yang sudah mencapai KKM juga akan saya berikan
tugas di LKPD itu ada untuk komponen-komponen pada sistem robotik yang lain. Gitu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian pada praktek hari ini dan tunggu untuk hasil prakteknya ya, sekitar 1-2 hari nanti saya cek dulu di Edmodo hasilnya kalian. Untuk kegiatan praktek saya akhiri, sebelumnya mungkin kita bisa tutup dengan doa. Mas Sas bisa ditutup, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mas Sas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siap-siap untuk mengikuti pelajaran di selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Saya matikan dulu untuk record.